Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah yes. Anak-anak, sebelum kalian melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama berdoa supaya nanti kita mendapatkan mudah dalam belajar, kemudian kita juga mendapat barokahnya. Biridullah wa biridu Rasulillah. Siap gak berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan adil, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kelas 5 nanti akan diajak membahas tentang surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai membahas surat Al-Ma'un, kita flashback dulu. Mengingat pelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Berdasarkan golongannya, jadi Al-Quran itu ada dua golongan. Ada golongan surat Makkiyah berdasarkan tempat turunnya. Makkiyah itu turun di kota Mekah. Kemudian daripada itu surat Makkiyah itu ciri-ciri suratnya itu cenderung lebih pendek, hanya beberapa ayat saja. Nah, kemudian golongan yang kedua surat Madaniyah. Ciri-cirinya surat Madaniyah yaitu suratnya cenderung panjang, ayatnya itu panjang, banyak sekali seperti surat Al-Baqarah itu panjang sekali. Kemudian ada Al-Luqman itu juga panjang. Tuh, dan kalau ingat kita langsung melangkah ke pelajaran surat Al-Ma'un. Kalian buka LKS-nya halaman 3 tentang surat Al-Ma'un. Anak-anak, Pak Kevin boleh minta tolong tidak nanti kalian baca bersama. Pak Kevin ingin tahu batas kemampuan kalian itu sampai mana. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi surat pendek itu fungsinya itu banyak sekali. Selain kalian meminta perlindungan kepada Allah, surat pendek juga bisa kalian
untuk baca ketika sholat, untuk bacaan ketika sholat. Yang ketiga nanti surat pendek berdasarkan asbabun nuzulnya bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk pembelajaran. Banyak sekali pengalaman dari surat pendek. Di antaranya yaitu surat Al-Ma'un. Nah, Pak Kevin terangkan artinya dulu. Dari surat Al-Ma'un kita itu belajar dari ayat yang pertama yaitu Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bidin. Lewat ayat yang pertama ini kalian itu ditanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kamu ditanya, hei, kowe ngerti ora sapa wonge sing mendustakan agama? Nah, nanti diterangkan di ayat selanjutnya yaitu fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dalam pengertian menghardik yaitu orang yang menyiksa anak yatim. Tidak hanya menyiksa saja. Biasanya kita sering menjumpai di berita atau di sinetron ada anak kecil yang sudah tidak punya ayah dan ibu, dia itu dimanfaatkan untuk menjadi pengamen, untuk menjadi pengemis, pengemis, kemudian untuk menjadi pemulung. Kira-kira layak ya perlakuan untuk anak yatim seperti itu? Tidak, karena anak yatim dia itu masih jenjang pendidikan, dia butuh pendidikan. Paling tidak anak yatim itu diarahkan untuk bersekolah. Jika tidak mampu nanti bisa dibimbing untuk ikut bekerja. Misal kalau kita punya usaha nanti bisa mempekerjakan anak yatim. Nah, sesuai porsinya untuk pekerjaan, besok jangan yang berat disesuaikan karena masih anak-anak ya, kerjanya yang ringan supaya bisa lanjut sekolah itu minimal seperti itu. Kalau kita orang kaya, orang yang banyak uang, nanti kita bisa sodako membantu sedikit untuk bayar sekolah atau memberi makanan pokok, kebutuhan pokok nanti juga bisa. Tuh, yang pertama menurut surat Al-Ma'un yang pertama tadi adalah orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. Yang pertama tadi orang yang menghardik anak yatim. Yatim itu nanti ada yatim saja, juga ada yatim juga. Kalau yatim itu tidak punya kalau yatim piatu tidak punya ayah jadi. Kemudian ayat selanjutnya, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan terhadap orang miskin, cengit atau pelit. Dialah orang yang pelit. Atau enggan. Nah, pelit atau enggan memberi makan orang miskin. Nah, alhamdulillah kalau di sini ya, di tempat kalian tinggal itu tidak ada
Alhamdulillah Pak Kevin merasa itu tidak ada di sini orang yang baik-baik. Pak Kevin pernah sekali pulang dari sini, pulang dari sekolah itu mampir karena kehujanan. Kebetulan orangnya itu baik, dikasih makan, dikasih timun, dikasih tape, dikasih gaplek. Wah, orang sini alhamdulillah tak perlu baik-baik. Jos, Pak Kevin senang berada di desa ini. Terus terang Pak Kevin nyaman. Nah, itu menurut surat Al-Maun yaitu dua pelit atau enggan memberi makan terhadap orang miskin. Dan dapat dua ya keterangannya untuk orang yang mendustakan agama. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kok bisa? Kok bisa? Dan nanti diterangkan lagi di ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi yang ketiga maksudnya celaka wong sing sholat itu adalah orang yang lalai atau dia itu tidak bertanggung jawab. Kan sudah tahu kalau sholat itu 5 waktu itu wajib, tapi dia tidak mau menunaikan sholat tersebut, itu namanya lalai. Lalai terhadap sholatnya. Pegang sholat itu juga termasuk males, misalnya males sholat, kemudian ketika bermain sampai berlarut-larut, sampai lali sholat, main game di handphone itu juga berlarut-larut sampai lupa dengan sholat. Kemudian kita sudah dapat 3. Kemudian yang keempat, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Yang keempat, riya. Riya itu pengertiannya apa? Riya itu orang yang suka pamer. Orang yang suka pamer. Misal kalian diberikan baju baru, seragam baru ya, ke sekolah ya, pamer bajuku lo baru, celanaku lo baru, sepatuku lo baru, itu namanya orang riya. Kemudian yang putri biasanya ketika ngaji habis diberikan gelang sama ibunya, pas ngaji ngambil pensil yang ngarepe ngene konsum itu lagi set, nah terus gitu ya baru. Nah itu namanya pamer. Diingat-ingat yang putri, nggak boleh seperti itu ya. Ya bagus, alhamdulillah kalau murid SD Nama Sate itu tidak ada yang seperti itu. Yang putri cantik-cantik, gak suka pamer, rajin, pinter, alhamdulillah. Yang putra yang mau yo ganteng, yo pinter, yo rajin, gak ada yang suka pamer. Tuh, yang orang yang berbuat riya. Sudah dapat berapa tadi menurut surat Al-Maun? Ada 4. Kemudian masih ada lagi yang kelima menurut surat Al-Maun. Buaya naunal dan enggan memberikan bantuan. Yang terakhir, orang yang tidak suka tolong menolong. Tuh, terakhir menurut surat Al-Maun yaitu orang yang enggan memberikan bantuan. Dia tidak mau saling tolong menolong. Misal ketika
hari Rabu itu piketnya Anas dan Sandy. Nah, itu Anas diam saja ketika Sandy menyapu, melihat Sandy membersihkan kelas. Anas diam saja. Anas, ayo bantu lah. Itu namanya tidak menolong. Kalian biasakan sadar diri ya. Ketika sudah waktunya piket, kok sudah pagi, melihat temannya piket tanpa diminta, kalian yang bertugas harus cepat-cepat piket tanpa diminta. Namanya yang berjiwa sosial tinggi, saling tolong. Jangan gengsi. Misal dalam satu hari Anas dan Sandy piket, nanti ada yang putri Ayu misalnya, Ayu piket. Kok calana mau piket, Ayu nggak boleh gengsi, nggak boleh izin. Bersikaplah yang profesional sesuai apa? Sesuai tugasnya masing-masing. Nek Ayu hari Rabu piket, terus gak usah malu ya, langsung dan ambil sapu. Ayo Nas nyapu, ayo Sen nyapu, nah seperti itu. Gak usah malu walaupun berbeda. Ada Bu. Oke, dari sini dari 5 ciri-ciri ini orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Maun, mungkin ada yang ditanyakan? Semuanya mengerti? Semuanya paham? Siap paham? Nah, kalau sudah siap, Pak Kevin berikan tugas pembelajaran. Kalian kerjakan halaman 9 yang ada tabelnya itu. Manakah yang termasuk keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan infografis tersebut? Berilah tanda centang ya atau tidak. Silakan bisa dikerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Ya itu betul. Kalian beri cetak ya atau tidak. Ini loh, bisa nanti diskusi bersama. Jadi nanti kita bersama-sama. Ya. Bisa. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Wow, pas sekali yang mana? Pak Kevin suka.
cerdas, baik-hati, dan tidak sombong. Nomor 1, ya, kita bahas bersama-sama ya. Disimak pernyataan nomor 1 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Betul tidak? Benar. Nah, benar enggak? Benar. Nah, berarti yang dicetak ya atau tidak itu? Ya. Kemudian pernyataan yang kedua, ditempatkan bersama kedua orang tua ketika di surga, ya atau tidak? Ya. Oke, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, hati menjadi tenang. Benar enggak kalau kita sering baca Al-Quran, hati kita itu akan merasa tentram, tenang, dan nyaman. Benar enggak? Kemudian yang keempat, memperoleh syafaat di hari kiamat. Ya atau tidak? Ya. Paling semangat sendiri mengajar kita semua ya, seperti ini suasananya. Anak-anak bisa mengikuti suasana ketika berdiam, kita ya berdiam bersama seperti ini. Terus kemudian nomor 5, memperoleh derajat yang tinggi di dunia. Betul atau tidak? Tidak. Derajat yang tinggi. Jadi jawabannya ya atau tidak? Ya. Mengenai derajat yang tinggi yaitu 1, utamanya ketika kalian sering baca Al-Quran, itu lama-kelamaan kalian bisa hafal surat pendek. Apalagi ya, di era digitalisasi sekarang, kampus-kampus tinggi itu untuk mendapatkan siswa dan siswinya itu melalui hafalan surat pendek. Nah, kalian hafal berbagai surat pendek, nanti bisa dengan mudah masuk ke perguruan lebih tinggi seperti kampus misalnya. Kenapa? Senang? Ya. Betul. Ya, Pak Kevin juga senang. Setiap mengajar di kelas 5 itu bawaannya itu selalu pengen ketawa terus. Loh ya, ketawa terus. Tidak apa-apa, yang penting kalian itu bisa aktif, bisa inovatif untuk mengikuti pembelajaran. Untuk terakhir kalinya, kita mengingat surat Al-Maun, kita baca bersama-sama. Yang keras dan yang kompak. Ayo, aku meneladani pembelajaran dari surat Al-Maun tentang orang yang merupakan agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tidak?